Oke, berdoa selesai. Kita mulai pelajarannya. Sebelumnya tes suara dulu dong. Ini semua pada ada nggak sih di sini nih? Ada off cam semua. Ada Kak. Ada Kak. Ayo Kak, Ada Kak. Masih pada semangat ya. masih. Alhamdulillah. Oke, di sini kita belajar tentang bangun datar. Bangun datar ini sebenarnya menurut aku materi yang cukup mudah ya. Pertama mudah, kedua kalian juga mempunyai jam terbangnya banyak. Soalnya dari SD, SMP, SMA itu bangun datar lagi. Jadi ya bisa dibilang sebagai materi bonus lah ya di UTBK. Karena ya cukup gampang. Tapi materi ini ada beberapa trik-trik yang suka salah gitu orang-orang. Jadi banyak yang kejebak gitu materi ini. Jadi aku bakal jelasin secara detail, secara rinci satu persatu tentang bangun datar. Yang pertama bangun datar. Ada yang tahu pengertian bangun datar nggak? Atau ada yang mau jelasin? Pemanasan dulu, ayo pemanasan. Halo. Yaudah, aku jelasin deh. Bangun datar itu adalah bangun-bangun yang memiliki permukaan datar yang memiliki dua dimensi. Dimensi tersebut yakni ada panjang sama lebarnya. Pokoknya setiap bangun datar memiliki panjang sama lebarnya. Nah, bangun datar aku bahas menjadi 8 bagian. Ini kita bagi dua jadi 4 dulu ya. Yang pertama ada persegi. Persegi ini sebelum masuk ke rumusnya kita harus tahu dulu dong. Harus tahu dulu ciri-ciri persegi. Persegi itu memiliki ciri yang pertama dari sisinya. Dia memiliki 4 sisi yang sama panjang. Oke. Sisinya memiliki 4 sisi panjang sama panjang nih. Sini. Lagi ketutupan. Oke. Terus dari sudutnya. Sudutnya memiliki 4 buah sudut bernilai 90 derajat. 4 sudut bernilai 90 derajat. Dan ukurannya sama besar. Sama besar. Apalagi habis sisi sudutnya? Garisnya. Garisnya ini persegi memiliki 2 pasang garis yang sejajar. 2 pasang garis yang sejajar. Sebelumnya, sebelum masuk ke yang lainnya, aku pengen jelasin dulu nih tentang garis. Lupa aku jelasin. Kan bangun datar itu terdiri dari garis-garis ya. Dan garis-garis ini memiliki hubungan masing-masing. Ada yang hubungannya sejajar, ada yang hubungannya berpotongan, ada yang hubungannya tegak lurus. Ya kan? Nah, ciri-ciri bagaimana sih kita tahu garis itu sejajar atau enggak? Pertama, garis ini memiliki arah yang sama. Dan ketika dipanjangkan garis itu, dia nggak bakal ketemu nih garisnya. Garis 1 sama garis 2 nggak bakal ketemu. Itu ciri garis yang sejajar. Nih, tulis deh, sejajar. Yang kedua, berpotongan. Berpotongan. Ini ciri-cirinya yaitu arah yang berbeda garisnya. Pokoknya mau potongannya kayak gimana pun asal hitungan. Atau garisnya misalnya garis ini sama garis ini. Garisnya pisah gitu. Ini masih bisa disebut garis berpotongan karena kalau misalnya dipanjangin dia akan memotong.
Jadi nggak masalah kalau misalnya garisnya nggak apa namanya nggak berpotong secara langsung. Yang ketiga ada garis yang tegak lurus. Garis tegak lurus ini apa ya? Bisa dibilang garis itu berbeda arahnya sama berbeda dimensinya. Bukan dimensi ya. Apa? Pokoknya satu vertikal, satu horizontal dan membentuk sudut 90 derajat. Kalau misalnya garisnya nggak nggak nyambung kayak gini, misalnya garisnya di sini satu, satu lagi di sini, itu masih bisa dibilang garis dua garis ini hubungannya tegak lurus. Karena kalau dipanjangin bisa jadi garis tegak lurus gitu. Aku taruh di sini ya. Ini sejajar. Ini berpotongan. Ini tegak lurus. Oke, hapus dulu ini. Kita lanjut lagi ke bangun datarnya. Berarti bangun datar persegi ini memiliki garis dua pasang garis yang sejajar. Sejajarnya di mana sih? Yang bawah sama yang atas satu, terus yang kanan sama yang kiri dua. Udah sampai situ. Habis itu kita bahas tentang kelilingnya. Keliling itu adalah panjang lintasan atau jumlah sisi yang ada di bangun datar tersebut. Jadi kita ngitungnya biasalah, gampang. Sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Kita simpelkan jadi 4 kali sisi. Luasnya sisi kali sisi. Oke. Udah satu nih persegi. Lanjut ke persegi panjang. Nah, persegi panjang kan kita analisis dulu deh. Sisinya ada berapa persegi panjang? Ada 4. Sama panjang nggak sisinya? Enggak kan ya? Ini berarti sama panjangnya yang mana aja? Yang ini sama ini, sama ini, sama ini. Berarti 4 sisi dengan 2 pasang sisi yang sama panjang. Oke. Sifatnya itu. Sudutnya gimana nih? Sudutnya sama kayak persegi. Punya 4 sudut, bernilai 90 derajat, dan sama besar di setiap sudutnya. Di sini. Garisnya sama kayak persegi, memiliki 2 pasang garis yang sejajar. Oke. Kelilingnya gimana? Ya cari aja, tinggal panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Tinggal dihitung aja ya. Bisa sederhanain jadi 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Sederhanain lagi jadi 2 kali panjang tambah lebar. Luasnya tinggal panjang dikali lebar. Kalian terserah mau panjangnya yang kecil, mau lebarnya yang besar juga terserah. Pokoknya rumus kepalanya ini deh, rumus apa namanya? Rumus idealnya kayak gini. Oke, sekarang lanjut jajar genjang. Jajar genjang ini warna dulu. Memiliki sisi yang apa nih sisinya nih? Sama panjang nggak? Oke, memiliki 4 sisi. Pertama memiliki 4 sisi. Terus sisinya itu yang sama panjang itu 2 pasang. Kayak 2 pasang yang sama panjang. Sisi. Warnanya nggak kelihatan, Kak. Kenapa? Warnanya nggak kelihatan. Oh iya iya. Warnanya ganti deh. Iya. Makasih loh.
sisi. Ulang. Ya, kita ulang lagi. Sisinya memiliki 4 sisi. Di 4 sisi ini 2 pasang sama panjang. Ya, terus di sudutnya nih gimana? Sudutnya kan 1, 2, 3, 4. Sudutnya sama semua kan nih? Beda-beda ya sudutnya. Jadi sudutnya memiliki ada 4 sudut, 4 sudut. Dan sudutnya itu berpasangan sama besarnya. 2 pasang sama besar. Ini yang C, sudut C ini berpasangan dengan, bukan sudut C ya. Kita buat lagi baru deh. A, B, C, D. Sudut A ini berpasangan dengan sudut C sama besar. Terus sudut D berpasangan dengan sudut B sama besar. Dan fun fact-nya, sudut yang bersebelahan nih, A sama 180 derajat pasti. Dan sudut B sama C juga sama. B dan C itu kalau dijumlahin ya, bukan. Kalau dijumlahin hasilnya sama 180 derajat. Itu sifatnya. Terus kelilingnya cari biasa aja, cari normal. Panjang A ditambah panjang D, panjang tambah B, tambah panjang C. Jadi yang ini. Luasnya alas kayak tingginya nggak kelihatan ya. Hapus dulu deh. Tingginya harus tegak lurus dengan alas. Oke, jangan kalian berpikir ini tingginya ya. Ini sisi miringnya, bukan tingginya. Jadi kalian harus tentuin dulu tingginya kalau mau cari luasnya. Yaitu tingginya yang tegak lurus dengan alas. Berapa tuh? Oke, lanjut segitiga. Segitiga ini sebenarnya bangun paling apa ya, istimewa gitu, kayak banyak banget sifatnya, dan nantinya kita bakal banyak pelajari tentang segitiga. Soalnya unik lah bangunnya. Kita ganti dulu. Sekarang kita definisi dulu aja. Yang susah-susah nanti deh di slide-slide berikutnya. Segitiga, ciri-cirinya dulu ya. Kita jabarin dulu ciri-cirinya. Ini aku hapus aja yang atasnya ya. Kalau kalian mau catat, kalian pantengin YouTube-nya aja ya. Biar sama-sama cepat sama efektif juga kita belajarnya. Lumayan banyak materinya. Pertama dari sisinya. Sisinya itu ada 3 sisi. Sama panjang nggak? Tergantung segitiganya kayak gimana dulu. Ini kan aku ambil contohnya segitiga sama kaki ya. Jadi kalau segitiga itu ada 3, ada 4 yang ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Lagi segitiga sembarang gini deh gambarnya. Lebih jelek lagi deh sembarang soalnya. Nah, ini ciri-cirinya kita nggak bisa jadiin satu. Semua segitiga memiliki ciri-ciri yang beda-beda. Kalau yang ini 3 sisi sama besar, sama panjang. Ini ada 2 sisi sama panjang. Kalau ini nggak ada sisi yang sama panjang, atau ya intinya nggak ada, gitu, nggak ada sisi yang sama panjang. Tapi ada di keadaan tertentu ada yang misalnya di sini ada sisi-sisinya sama nih, bisa juga. Tapi secara umum enggak ya. Terus sembarang apalagi nggak ada sisi sama panjang. Nah, terus untuk sudutnya
Sudutnya ada 3. Ya. Tiap segitiga juga sudutnya beda-beda. Kalau segitiga sama sisi, sudutnya sama besar. Kalau segitiga sama kaki, nih ya sama kaki, ini ada 2 sudut yang sama besar, yang kanan sama kiri. Yang atasnya selalu beda. Berarti 2 sudut sama besar. Terus yang segitiga siku-siku, ada sudut yang sama besar nggak? Sudutnya berbeda-beda ya, relatif beda. Jadi nggak ada yang sudut yang sama besar. Apalagi segitiga sembarang nih ya, nggak ada sudut yang sama besar. Kelilingnya gimana? Sama kayak bangun-bangun lain. Ya A tambah B tambah C. Ini tipe nih, bukan D. A tambah B tambah C. Kelilingnya. Gampang lah ya. Pasti udah hafal semua. Terus luasnya setengah alas kayak tinggi. Alasnya yang mana? Alas yang ini. Tinggi yang mana? Yang tegak lurus sama alas. Tapi kalau misalnya segitiga sembarang gini nih. Ini alasnya. Tinggi yang mana sih? Kita buat kayak gini. Enggak kan ya? Tinggi itu pokoknya harus tegak lurus. Gimana cara buatnya tegak lurus? Ya tegak lurus aja. Sampai di ujung sini. Harus jajar dengan ujung sini. Nah ini tingginya. Kalau mau lebih rapi lagi, buat tingginya di samping deh. Di samping sini. Nah, sama rumusnya masukin aja. Alas kali tinggi bagi 2. Oke. Sebelum lanjut ke berikutnya nih, ke bangun berikutnya aku mau ngasih materi lagi nih ya. Materinya tentang simetri. Setiap bangun datar pasti memiliki simetri. Dan simetri itu dibagi menjadi 2, simetri lipat dan simetri putar. Oke, jadi ada 2 ya, simetri lipat sama simetri putar. Ini materi sebenarnya agak tricky dan susah jelasin, tidak. Aku coba deh buat jelasin di slide selanjutnya. Sini kita bakal ngitung bangun-bangun yang tadi dulu ya. Ganti warna. Warna oranye deh. Kita buat bangun persegi dulu. Bangun persegi, kita hitung pertama simetri lipatnya dulu. Salah. Simetri lipat. Oke. Simetri lipat gimana sih maksudnya simetri lipat? Simetri lipat itu adalah berapa banyak lipatan yang dapat dihasilkan, yang dapat dibuat oleh bangun datar. Jadi gini nih, kalau persegi ini kita buat lipat dulu. Kita lipat, aku kasih contoh lipatnya di sini deh, di sini. Nah, kita lipatnya kayak gini nih. Ntar hasilnya kayak gini. Nah, ini termasuk dapat nih 1 simetri lipat. Dapat nih 1 simetri lipat. Syarat simetri lipat itu berhasil itu gini nih. Kalau misalnya sisi yang ini berdempetan dengan sisi yang ini. Sisi depan berdempetan dengan sisi yang belakang. Aku warnain deh biar beda. Nah, ini kan berdempetan nih. Nggak kelihatan dong sisi belakangnya. Berarti ini dapat nih 1 simetri lipat. Kita cari lagi simetri lipat yang lain. Kita coba horizontal deh. Kita lipat. Hasilnya jadi terus ini. Dapat lagi 1. Ini kan ketutup ya. Kebalik ya tanda panahnya. Ketutup ya bagian belakangnya ya.
Ketutup total berarti dapat 1 simetri lipat lagi. Terus kita coba dengan yang diagonal. Bisa nggak nih ketutup? Hasilnya bisa nih, ternyata. Kita dapat 3 simetri lipat. Diagonalnya sekarang yang berlawanan arah. Bisa nggak nih? Bisa ya. Jadi kita dapat 4. Jadi persegi ini totalnya ada 4 simetri lipat. Oke. Terus habis persegi apa? Persegi panjang ya tadi ada. Persegi panjang ya caranya sama, nggak beda. Caranya tinggal dijabarin aja kayak gini. Tapi kalau udah hafal, ya kalian pikir aja kayak gimana bisa ngelipatnya, gimana cara ngelipatnya. Jadi nggak usah dijabarin satu-satu kayak aku ya. Ini buat contoh doang biar jelas. Tapi ada yang, ini kan aku jelasin yang bisa nih, bisa cepat. Coba kita kasih contoh yang nggak bisa. Nih, persegi panjang ini kalau kita lipat horizontal, itu bakal hasil lipatannya kayak gini nih. Nah, ini yang belakangnya. Lipatannya kan nggak sempurna ya. Jadi ini nggak bisa disebut simetri lipat. Simetri lipat itu harus sempurna gitu lipatannya. Paham ya, simetri lipat gampang. Terus bentuk-bentuk yang lain, jajar genjang tadi. Bisa kita hitung simetri lipatnya. Ada nggak nih simetri lipatnya? Coba kita belah 2. Kita bayangin ke sini. Nggak dapat. Kita belah yang sini. Nggak dapat juga. Kita belah yang horizontal. Miring maksudnya. Diagonal. Nggak dapat juga. Berarti jajar genjang itu nggak punya simetri lipat. Bentuk 4 apa tadi? Segitiga ya. Segitiga. Segitiga itu juga beda-beda ya. Kalau segitiga sama sisi punya simetri lipatnya. Ada. Kalau segitiga sama kaki ada tapi lebih dikit. Segitiga sembarang dicoba cari-cari nggak ada ya. 0. Ini 1. Ini 3 kalau nggak salah gitu. Oke, simetri lipat udah rapi. Sekarang simetri putar ya. Sampai simetri lipat tadi mau tanyain nggak? Sebelum simetri putar. Sampai lupa Aman, nih. Kak. Kenapa? Aman. Ah, masih materi-materi dasar nih, belum ke hard levelnya. Masih aman lah ya. Dulu. Nah, kalau simetri putar nih aku contohinnya pakai bangun deh. Kita definisiin dulu simetri putar itu apa. Simetri putar adalah berapa kali bentuk tersebut kembali ke bentuk semula dalam 1 kali putaran. Kita buat contoh yang gampang dulu ya. Yang pertama yang persegi. Maksudnya berapa kali dalam 1 putaran itu gini nih. Ini persegi panjang ya? Salah. Apa sih gimana sih? Kata aja. Segi. Ya anggap aja ini persegi lah ya. Kita harus putar nih persegi ini 1 kali.
dengan bentuk awal kayak gini. Ini di 0 derajat, ini 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Oke. Kita putar nih. Berapa kali dia kembali ke bentuk awal yang ini nih. Bentuk awalnya dia. Kita putar. Stop. Ternyata di 90 dia kembali ke bentuk awalnya. Ini anggap aja persegi ya. Agak melayat-layat kayak persegi panjang buatnya aku. Satu kali. Kita tanda ini satu kali. Di 90 derajat. Kita putar lagi. Set. Di 180 satu kali lagi. Kita putar lagi. Set. Jadi bentuk awal nih di 360 satu kali lagi. Putar lagi sampai habis. Ting. Ini masih hitung satu ya. Karena ini 360 kita anggapnya. Bukan yang nolnya. Kita anggap lingkaran yang 360 derajat. Oke. Paham ya kalau persegi. Kalau misalnya ganti bangun nih. Segitiga. Lapisan segitiganya. Kita analisis dulu. Bentuk awalnya kan seperti ini. Berapa kali dia berubah menjadi bentuk awal pada satu kali putaran gitu. Kita putar. 90 belum jadi bentuk awal. Ternyata bentuk awalnya di sini. Satu ya. Di berapa derajat gitu. Terus kita putar lagi. 180 lewat. Nah, di sini nih. Satu lagi. 2. Terus satu kali lagi. Ini belum jadi segitiga. Set. Nah, yang ketiga nih. Di atas, di 360 derajat. Berarti ini 3 kali. Berarti simetri putaranya 3. Kalau persegi kan tadi 4 simetri putar. SP deh aku bilangnya. Kalau segitiga 3 SP. Coba satu lagi deh, contoh bentuknya yang lain. Insert, shape, kejar genjang ada nggak ya? Ini ada. Kejar genjang. Kita hitung lagi bentuk awalnya kayak gimana? Kayak gini ya. Biasa. Kita puter. Ini aku hapus dulu tanda-tandanya. Terbingung. Kita puter. Bangunnya kapan dia pindah ke bangun awal? Belum berubah. Set. Nah, di 180 satu kali. Kita pindahin lagi. Salah. Pindahin lagi. Di 360 satu kali lagi. Berarti ini ada 2 kali ya. 2 kali. Berarti simetri putar dari bangun datar jajar genjang adalah ada 2 simetri putar. Sama segitiga, persegi panjang, persegi, caranya juga diputar gini doang. Sampai sini ada yang mau tanyaan dulu nggak? Simetri putar. Kak mau nanya. Yang segitiga itu berlaku buat semua bentuk segitiga kah? Yang mana nih maksudnya? Segitiga. Oh, ini. Oh iya. Itu yang simetri putar. Enggak ya. Ini segitiga yang contoh doang yang tadi. Kalau misalnya segitiga yang lain, cari lagi yang lain. Ini iya aku salah nih. Ini aku buatnya buat segitiga sama sisi aja ya. Kalau segitiga yang siku-siku,
segitiga yang sama kaki, segitiga yang sembarang. Itu kita harus putar lagi masing-masing supaya tahu simetri putarnya ada berapa. Ya, sorry ya. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin? Aman nih, simetri putar ya. Kalau yang simetri lipat yang tadi nih? Nggak ada juga ya. Ya udah, pokoknya ini jangan sampai lupa soalnya di 2020 ada soal-soal kayak gini sama UTBK sebelumnya juga lumayan sering ditanya sih simetri lipat sama simetri Simetri putar. genjang nggak ada simetri lipat ya? Jajar genjang. Iya, tadi udah di itunya. Jajar genjang udah dihapus. Nggak ada. Karena gimana pun caranya nggak bisa apa? Nggak bisa numpuk yang belakangnya gitu loh. Kayak masih ada sisa juga. Dibuat garis tengah-tengah antara sisi kanan kiri, tapi garisnya sejajar. Oh, ini maksudnya. Gini. Nah, itu boleh nggak? Ini boleh. Tapi lipatnya kayak gimana nih? Lipatnya kayak gini. Bawah tetap aja. Kalau kita buat kayak gini garisnya. Kita lipatnya ke bawah. Ntar hasilnya hasilnya kayak gini, ya kan? Nah, ini belum kelipat. Jadi nggak ada ya. Paham? Ini siapa tadi yang nanya? Udah paham belum? Kalau ngelipatnya nggak, kalau ngelipatnya tuh kayak dijadiin satu gitu loh. Jadiin satu lurus gitu ke samping. Nah iya, boleh nggak? Eh, ini kan sesuai lipatan. Kalau ke samping berarti otomatis bukan kayak gini dong simetri lipatnya. Lurus. Ini baru dilipat. Kalau belok, kalau disejajarin itu lipatnya ke sini. Nah, Oh iya, cobain kalau kamu nggak belum percaya atau segala iya, macam, coba siap. kamu buat sendiri ya, buat sendiri dan cobain sendiri bisa nggak dilipat gitu. Oke, sampai sini ada yang tanyain lagi nggak? Nggak ada ya, aku anggap nggak ada. Kita lanjut ke bangun berikutnya. Kita full screen dulu. Belah ketupat. Belah ketupat pertama kayak tadi kita analisis dulu ya. Sisinya kita analisis. Ada berapa? Ada 4 sisinya. Sama panjang nggak? Sama panjang nih? Belah ketupat sisinya. Sama Kak. Ya, sama panjang sisinya. Terus sudutnya. Ada 4 sudut juga. Sama besarnya nih sudutnya. Sama. Sama, tapi hanya yang sepasang ya. Jadi yang ini sudutnya sama dengan yang ini. Yang kanan sama yang kiri. Yang bawah sudutnya sama kayak yang atas. Jadi punya 4 sudut dan sudutnya pasang sudut. Bukan sepasang ya. Memiliki 2 pasang. 2 pasang sudut yang sama besar.
Nah, terus apa lagi? Garisnya. Garisnya sifat garis tadi. Dua sudut, dua garisnya sejajar. Yang ini sejajar. Sama dua yang ini sejajar juga. Arahnya kan sama ya. Ini arahnya ke sini, sama ini yang ke sini. Yang ini ke sini, satu lagi ke sini. Berarti dua pasang garis sejajar. Kelilingnya ya hitung manual. Keliling harus hitung manual kecuali lingkarannya. A tambah B tambah C tambah D. Kelilingnya A tambah B tambah C tambah D. Luasnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini agak kurang nyata ya. Diagonal 1 jangan lupa nih, bukan segini doang. Diagonal 1 dari pojok sampai pojok. Diagonal itu sisi miring ya. Terus diagonal 2 sama dari pojok sama dari pojok. Terserah mau diagonal 1 yang vertikal atau diagonal 1 yang horizontal. Bebas. Yang penting rumusnya setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Lalu selanjutnya layang-layang. Layang-layangnya. Sisinya gimana nih? Ada 4. Sama panjang nggak? Enggak ya. Sama panjang sih ada. Tapi satu pasang. Satu pasang di sini, satu pasang di sini. Jadi sisinya memiliki 2 pasang. Sisi yang sama panjang. Untuk sudutnya. Gimana nih? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Gimana hubungan sudutnya? Beda. Beda semua atau ada yang sama? Ada yang sama. Ada yang sama. Ada satu pasang yang sama. Ya, yang ini ya. Yang kita namain dulu deh segitiga deh. Layang-layang A, B, C, D. Sudut B sama D sama. Yang lainnya beda semua ya. Berarti satu pasang sudut yang sama besar. Garisnya sejajar apa enggak? Ayo, ada yang sejajar enggak garisnya? Ada. Ya. Kenapa? Ada. Yang mana? Jawabannya nggak ada ya. Kenapa? Nggak ada kan? Oh, nggak ada. Tadi kirain jawabnya ada. Nggak ada, soalnya kalau mau sejajarin ini sama ini arahnya beda. Terus ini sama ini arahnya juga beda. Jadi nggak ada sisi garis yang sejajar. Kelilingnya. Kelilingnya ya hitung manual biasa. Kita kelilingin aja. A tambah B tambah C tambah D. Oke. Luasnya gimana nih? Ya sama sih sebenarnya kayak belah ketupat. Setengah kali diagonal 1. Diagonal 1 yang mana? Dari pojok-pojok ya, jangan lupa. Kali diagonal 2. Oke. Selanjutnya trapesium. Hapus dulu. Trapesium itu terdiri dari banyak jenis. Kayak segitiga gitu loh. Trapesium ada yang trapesium sama kaki. Ada trapesium siku-siku.
Lagi trapesium apa ya? Trapesium sembarang gitu nggak salah. Beda-beda nih. Sama sisi, sama kaki kan duanya sama nih. Tapi kalau sembarang beda duanya. Nah, apa lagi? Sisinya ya. Oh iya, identifikasi dulu. Sisinya ada 4. Sama panjang nggak? Tergantung. Kalau misalnya yang trapesium sama kaki kayak gini nih, memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang C sama D, satu pasang deh, satu pasang maksudnya. Satu pasang sisi yang sama panjang. Yang lainnya beda. Kalau misalnya trapesiumnya kayak trapesium nih, siku-siku ini nggak memiliki sisi yang sama panjang. Trapesium sembarang apalagi. Tuh. Jadi beda-beda ya. Sudutnya. Sudutnya ada 4 sama besar nggak? Ada yang berpasangan nggak sudutnya? Balik lagi. Beda-beda juga. Kalau yang trapesium sama kaki itu sudutnya ada yang berpasangan nih, yang sudut sini sama sini. Satu lagi yang sini sama sini. Oke. Terus apa lagi garisnya? Garisnya. Garisnya ada yang sejajar nggak? Ada. Ada yang A sama B ya. Yang sejajar. Nggak usah mikirin satu lebih panjang, satu lebih pendek, tapi sama-sama satu arah dan sama-sama nggak saling ketemu. Itu udah sejajar namanya. Walaupun satu lebih pendek, satu lebih panjang, tapi namanya sejajar itu satu arah aja sih sebenarnya syaratnya. Udah ya, ada satu pasang yang sejajar. Kelilingnya. Kelilingnya ya hitung manual biasa. A tambah D tambah B tambah C. A tambah D tambah B tambah C. Luasnya alas tambah atas tambah bawah. Ini atas tambah bawah ya. Atau terserah kalau mau kalian sebutnya jumlah sisi sejajar, boleh. Atas tambah bawah, boleh. Terserah. Jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Tingginya jangan lupa nih yang tegak lurus sama alas. Harus. Mau trapesiumnya kayak gimana pun, bentuknya pokoknya tingginya yang sejajar dengan alas. Jangan sampai salah. Terus bagi 2. Oke ya, keliling sama luas. Selesai. Lanjut ke lingkaran. Lingkaran ini sisinya gimana? Ya sisi enggak? Nggak ada ya, lingkaran nggak ada sisinya ya. Terus sudutnya. Sebenarnya nggak ada sudutnya, tapi kalau misalnya putarannya ada satu putaran. Bukan sudut sih hitungannya. Terus garisnya tentu nggak ada, soalnya garisnya aja udah nggak ada. Lanjut langsung ke kelilingnya. Kelilingnya dengan rumus 2V kali R. V-nya itu berapa? V-nya itu ada 2. Bisa 3,14, bisa 22/7. Tergantung apa yang gampang lah. Tergantung soal deh, tergantung soal. Bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Tergantung soal. Luasnya gimana nih? Luasnya sama ya. Bukan sama maksudnya. Ada rumus VR kuadrat. Pi-nya sama 3,14 sama 22/7. R yang mana? Yang dari titik pusat ke
eh, ke lingkaran, keluar lingkaran. Titik pusat keluar lingkaran. Kalau yang satu garis ini namanya diameter. Kalau diketahui diameter doang, kita otomatis harus bagi 2 dan nemuin R biar dapat R. Bisa lah ya, ini materi-materi dasar. Oke, sekarang kita bahas simetri putar sama simetri lipatnya. Masih perlu nggak ya? Tadi bentuk-bentuknya ada apa aja? Kalau simetri lipat mungkin aku lebih saranin kalian buat coba-coba sendiri ya. Kayak ini ada berapa simetri lipatnya? 1, layang-layang 1. Ada lagi nggak? Nggak ada, cuma 1 simetri lipat. Simetri putarnya nih. Kalau lingkaran, ada yang tahu nggak berapa simetri putarnya? Enggak. Ada yang tahu? Hingga. Iya, benar, tahingga. Dari mana tahingga? Kita buat dulu ya, biar semuanya paham. Ini lingkaran. Kita putar, ini lingkaran yang bagus nanti kita. Kita putar dikit aja nih. Set, segini dapat 1. Putar dikit lagi 1. Terus dikit sampai banyak banget. Dan ini bukan 1 derajat ya. Kita putarannya dikit itu bisa 0,000001 derajat masih dapat gitu satu kali. Berarti kalau menuju dari 0,001 menuju 360 derajat itu kan banyak banget ya. Atau ini infinity juga sih, nggak sampai sini. Jadi ya disebutnya tak hingga, bukan tak hingga. Karena saking banyaknya simetri putar lingkaran. Oke, ini sama kayak tadi lah ya. Kalian coba-coba aja sendiri di PowerPoint atau Word gimana muternya. Kalau misalnya simetri lipatnya kalian coba buat origami atau segala macam. Kalau masih penasaran, silahkan. Oke, kita lanjut ya materi berikutnya. Materi Pitagoras, rumus Pitagoras. Ini rumus kalian harus hafal di luar kepala dan sering banget dipakai buat bangun datar, bangun ruang, segala macam. Ini rumus pasti lah ya, rumus yang selalu dapat. Apapun yang dicari, rumusnya pakai Pitagoras. Itu. Syarat rumus Pitagoras itu apa sih? Yang pertama, harus di segitiga sama lagi. Segitiga apa namanya? Siku-siku. Segitiga siku-siku. Yang pertama harus segitiga siku-siku. Udah sih, cuman itu doang. Syaratnya harus segitiga siku-siku doang. Rumusnya bunyinya apa? A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau mau nyari C-nya aja nggak usah C kuadrat. Ya, kita akarin aja dua ruas. Jadinya akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C. C itu berarti akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya kita carinya bukan yang C ini? Ini aku pindah ke gambar yang bawah ya. A, B, C. Bisa nggak sih kalau misalnya rumus ini dipakai buat yang A atau yang B? Jawabannya bisa banget. Tapi kita buat perbedaan di rumusnya. Kalau kita nyari A, berarti rumusnya, kita dulu. Kita nyari A nih. Rumusnya ya A-nya diam, B-nya pindah ruas. B kuadrat, B kuadrat. C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau A-nya doang, ya tinggal diakarin akar C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau nyari B-nya, sama.
kayak A-nya. Dan rumus Pitagoras nggak cuman buat nyari salah satu sisi. Nggak cuman itu. Tapi bisa juga cari jenis segitiga. Nih, ini adalah, kita jangan terpaku sama tanda panahnya. Ini syarat di mana segitiga itu lancip. Ini siku-siku. Ini tumpul. Tumpul. Kalau misalnya kita tahu nih, tahu A-nya, tahu B-nya, tahu C-nya, tapi kita nggak tahu nih, ini segitiga apa jenisnya, segitiga lancip kah, tumpul kah, atau siku-siku kah, kita pakai Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat tambah C, sama dengan C kuadrat. Kalau misalnya hasilnya C-nya, hasilnya si C itu lebih kecil daripada penyebelahan A dan B ini, C-nya ini lebih kecil nih, penyebelahan A B-nya gede, maka otomatis segitiga itu merupakan segitiga lancip, di mana di AB-nya pasti lancipnya. Terus siku-siku, ya sama kayak rumus awalnya. Kalau misalnya rumusnya biasa nih, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau C kuadrat itu sama dengan A kuadrat sama B kuadrat, sama dengan nih. Artinya segitiga itu siku-siku. Dan yang ketiga, kondisi di mana C kuadrat ini lebih besar daripada A kuadrat tambah B kuadrat. Walaupun mereka udah berdua, tapi lebih kecil daripada yang C kuadratnya ya, bukan nilainya ya, kuadratnya. Itu artinya segitiga ini adalah segitiga tumpul. Tumpulnya di mana sih? Ya di A sama B. Segitiga tumpul. Oke. Udah sih itu aja kalau rumus Pitagoras. Ada yang mau tanyain nggak tentang Pitagoras? Apa lanjut nih? Lanjut aja, Kak. Lanjut aja ya. Banyak lumayan materinya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada garis-garis pada segitiga. Satu-satu dulu. Pertama ada garis bagi. Ini dari tadi segitiga mulu. Karena ya emang paling istimewa itu segitiga di antara bangun-bangun lainnya. Garis bagi itu merupakan garis yang membagi dua sudut. Definisi dulu deh. Definisi garis bagi adalah sebuah segitiga. Definisi garis bagi dalam sebuah segitiga adalah garis lurus yang menghubungkan satu titik sudut segitiga ke sisi di hadapannya dan membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Perhatikan segitiga pada gambar. Oke, berarti satu titik sudut di sini menghubungkan ke sisi di hadapannya. Oke. Dengan syarat menghubungkannya ini kita harus perhitungin nih. Ininya harus sama besar. Misalnya 30, sampingnya juga 30. Kalau misalnya mau hafalannya atau konsepnya ya garis bagi itu bagi sudut. Udah sih simpel itu. Kalau misalnya mau cari di B garis baginya ya udah tinggal ini bagi dulu. Misalnya 45, jangan 45 deh. Ini 20, ini 20. Bagi nyampe di sini. Ini garis bagi di B. Garis bagi di C juga sama. Yang penting bagi dua sudut sama besar. Ingat aja, garis bagi itu membagi sudut. Garis bagi membagi sudut. Lalu yang kedua, garis tinggi. Garis tinggi kita udah ngomongin dari tadi. Pokoknya yang tegak lurus dengan alas. Mau gimana pun bentuk segitiganya, yang tegak lurus dengan alas. Misalnya segitiganya miring-miring gini, pokoknya tegak lurus dengan alas. Ya, ini garis tingginya. Mau segitiganya gimana gini, yang tegak lurus dengan alas. Segitiga gini, gimana tegak lurus dengan alas.
Ini udah biasa ya. Garis tinggi pokoknya tegak lurus. Tinggi, tegak. Garis tinggi pokoknya yang tegak sama alas. Dengan alasnya IJ. Kalau alasnya IH gimana? Ya tinggal cari aja. Tegak lurusnya di mana? Di sini misalnya. Tegak lurus. Kalau misalnya alasnya di HJ, tegak lurus di mana? Di sinilah. Apa sih? Di sini tegak lurusnya misal. Ini garis tingginya di sini. Kalau alas yang ini alas. Pokoknya garis bagi membagi sudut. Garis tinggi buat tinggi tegak. Lanjut yang ketiga ada garis berat. Garis berat itu mirip sama garis sudut, tapi bukan sudut yang dibagi sama besar. Melainkan sisi yang di hadapannya itu yang dibagi sama besar. Misalnya kita buatnya dari P, ya udah P membuat garis dari P turun sampai dapat sampai apa namanya proyeksi sampai mentok dan harus tegak lurus harus sejajar gitu, sisinya harus sama antara kanan dan kiri. Kalau misalnya dari Q ya sama di sinilah ya kira-kira sama. Kalau dari R juga sama. Aku nggak sama sih, tapi ya anggap aja sama lah ya. Ya cara ngafainnya garis berat, timbangan kan berat ya. Timbangan kosong panjang tangannya sama kan ya. Kalau timbangan kosong pasti panjang timbangannya sama. Ya begitu pula garis berat. Biar beratnya seimbang harus sama antara SR dengan SQ. Tuh. Berat sisi. Oke, tadi garis bagi sudut. Garis tinggi tegak lurus. Terus garis berat itu berat di sisinya. Aku sih ngapainnya gitu, kalau kalian mau cara lain atau lebih nyaman gimana ya terserah. Yang terakhir adalah garis sumbu. Garis sumbu ini agak susah buatnya. Pertama kita harus membagi satu sisi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau udah kita tegak lurus, kita buat garis tegak lurus. Dan ini merupakan garis sumbu. Bukan berarti garis sumbu itu gabungan antara garis berat sama garis tinggi ya. Bukan, kalau garis tinggi kan sampai atas. Garis sumbu enggak sampai atas. Terus kalau garis berat kan dari U. Ya kan? Jatuhnya dari U. Kalau garis sumbu enggak jatuh dari U, melainkan dibuatnya dari alasnya. Kalau mau alasnya VU ya sama, tinggal cari dulu di mana titik tengahnya. Habis itu buat garis yang tegak lurus. Buatnya di UW ya sama juga. Berarti garis sumbu ini spesial. Aku nggak tahu cara singkat ini gimana, tapi dipahamin aja lah gimana cara garis sumbu bekerja. Oke, ada yang ditanyain tentang 4 ini nih. Garis bagi, garis tinggi, garis berat, garis sumbu. Apa lanjut? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Lanjut ke contoh soal. Yang pertama. Contoh soal tentang, ini masih tentang Pythagoras ya. Nih, aku bakal jawab soalnya. Tapi aku pengen tanya kalian dong, kalau misalnya kalian ngerjainnya gimana kalau ada bentuk kayak gini. Ada yang mau jawab nggak? Intinya ada yang mau jawab nggak soal ini? Kalian nggak usah jawab sampai hasilnya. Kalian jawabnya gimana caranya aja. Misalnya ini diiniin kak, ini habis itu gini. Ayo.
Oh, belum baca soalnya kali ya. Ya udah baca dulu. Udah, ada pengide nggak? Nyari A, Gimana? Ayo, E dulu nggak sih, Kak? nyari A-nya dulu. Terus, habis itu gimana? Cari adik. Nyari apa? Adik. Adek, ke sini dong. Nah, terus, AC. Ece. ke Aceh gini. Ya, boleh. Terus gimana lagi? Kalau udah dapat AC-nya. Cari Ece. Langsung ke EC, Kak. Dari Aceh langsung ke Ece gitu. Bukan dari sebelum AC. Hah? Gimana? Aceh berarti nggak usah. Tinggal nyari yang EC kan untuk dapat yang BC. Tinggal ditambahin sama yang BE. Tinggal ditambahin BE. Oh, BE berarti sama EC-nya ditambahin gitu loh, Kak. Kan yang AD-nya udah ketahuan. Berarti yang DC juga udah ketahuan. oke, berarti ini ketahuan dong. Berarti tinggal cari pakai Pythagoras kan ya. Iya, bisa. Bisa ada dua nih caranya nih. Bisa kayak tadi kamu nyari satu ke sini, turun lagi ke sini bawah, dapat ini, cari ke sini, cari Pythagoras yang ini. Bisa juga AE-nya nemu AE, terus turun lagi ke AD. Nah, AD kan sama sejajar nih. Ya udah dapat nih AC-nya nih. Dapat AC dan Pythagorasnya bisa antara BA sama AC. Bisa langsung ketemu BC-nya. Boleh. Ya terserah sih, ada dua cara. Kita coba cara yang kamu deh. Pertama, kita nyari AE. Pythagoras dong. Sisi miring. Berarti sisi miring A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sisi miring itu C berarti. Kita nyari C-nya. Berapa? Ya, A-nya berapa? Mau yang mana A-nya? Yang 5 aja ya. 5 kuadrat tambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat. 5 kuadrat 25 tambah 12 kuadrat 144 sama dengan C kuadrat. Berapa C-nya? 13. Ya, itu 69. Hasilnya C-nya 13. Akar 169. Ini bla 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 ya. Biar cepet aja. Dapat 13. Kita pindahin lagi sih. 13 ini 5. Adanya berapa? Bolak-balik lagi dong kayak tadi. 12 lagi. Adanya ketemu pindah lagi DC. AD kan sama dengan DC. 12 juga. Mana nih? Ini EC. Ini 5. Berapa EC-nya? 12. 13. Baik lagi. Ditanya BC. BC itu berarti kan BE ditambah EC. 5 ditambah 13. Hasilnya 18. 18. Bisa lah itu cepet nih mah. Oke, 18 benar. Oke, sekarang sifat segitiga perbandingan 1:2. Ini agak jarang sih diajarin atau kalian pernah dapat. Ya, alhamdulillah. Ini sifatnya buat mempermudah kalian nyari bagian-bagian dari segitiga. Perbandingan 1:2 itu gimana sih? Di antara OE itu sama OA itu perbandingannya 1:2. OE sama dengan OE banding OA. Dan berlaku hanya untuk segitiga sama sisi. Ini berlaku untuk segitiga sama sisi aja ya. Ini ada sisinya sama. Ada 3 simbol di sini, 3 kutip berarti menandakan segitiga itu
segitiga sama sisi. Otomatis gampang kan ya kalau udah tahu nih perbandingan 1:2. Misalnya kita cuman punya diketahui yang ini sama dari OE. Kita cuma tahu dua ini nih, dua komponen di soal. Ya udah kita pakai perbandingan 1:2 aja. OE kan sama dengan ini. Pitagorasin, nggak usah capek-capek pitagorasin. Langsung aja OA itu pasti 2 kali EO. Ya. OA pasti 2 kali EO. Udah gitu aja sih mungkin. Syukur-syukur kalian ingat nanti kalau misalnya ada soal kayak gini. Kalau nyarinya manual sebenarnya bisa, tapi kadang suka lama. Kadang harus dicari Pitagoras ini itu, sini-sini segala macam. Ini buat cara cepat aja sih referensi kalian berbanding 1:2. Dan kalian kalau aku mau kasih tahu nih, ini dapat dari mana sih cara kayak ginian? Nggak ngasal kan ya? Nggak, karena anggap aja sebuah lingkaran. Segitiga ini sebuah lingkaran. Kan sisinya sama nih. Gimana ya? Lingkaran di dalam deh. Nah, ini kan jari-jarinya. Dan di luar ini juga ada lingkaran-lingkaran. Otomatis kalau misalnya segitiga lingkaran ini sama gitu. Rusuknya sama. Nah, rusuk kedua, di sini juga 2, di sini 2. Berarti di sini 4 ya. 4, di sini 2. 4:2, 2:1. Sama nih, 1:2. Cuman aku balik aja nulisnya. Tuh. Dapatnya sih dari situ. Karena kalau misalnya segitiganya kecil, lingkaran samping-sampingnya ikut kecil. Kalau segitiganya gede, lingkaran juga ikut-ikut gede. Jadi bakal sama gitu, bakal sejajar atau sebangun lah istilahnya, sebangun. Segitiga yang dalam, lingkaran yang dalam bakal sebangun sama lingkaran yang pojok-pojoknya. Itu sih asal-usulnya. Ini 1:2. Ngerti ya? Ada yang mau tanyain perbandingan 1:2? Aman, Kak. Aman ya. Oke, sekarang rumus R mancur. Wah, ini lumayan apa ya? Lumayan harus diingat sih buat mempermudah kalian juga. Rumus R mancur, anggap aja AC ini, kita coret-coretnya di sini aja. AC ini sebuah pipa, AD ini sebuah pipa, dan AB ini sebuah pipa. Nah, kalau kita mau cari AC-nya ini, berarti kita gunain R mancur. Cara gunainnya gimana? AC kuadrat sama dengan CD dikali DB. Kayak sifat air mancur, kayak menyebar kan ya air mancur. Ya udah, gampangnya gitu aja. AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Jangan lupa kuadratnya ya, jangan sampai lupa. Terus kalau misalnya cari AD, ini tinggal AD kayak pipa, anggap aja ini pipa. AD kuadrat sama dengan DC dikali DB. Oke. Terus yang bawah nih, AB. Anggap aja ini pipa juga nih. AB itu berapa sih panjang AB? Ya hitung aja. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Gampang. Ini rumus berlaku buat semua segitiga? No. Ini cuman berlaku buat segitiga siku-siku dengan garis ini memiliki garis tinggi di tengah-tengahnya. Oke, jadi ada 2 siku-siku di sini. Kalau misalnya kalian buatnya kayak gini, di sini siku-siku. Tapi ini nggak siku-siku. Ini nggak bisa ya. Harus dibuatnya siku-siku. Baru berlaku rumus ini semua. 1, 2, 3.
Oke, gampang lah ya. Ada yang mau tanyain? Lanjut ya. Lanjutlah rumus R makjul. Kalau mau catat boleh. Kalau mau catat boleh tapi cepet ya. Kalau misalnya lihat di YouTube lebih enak sih. Di screenshot aja dulu, Kak. Oh ya udah, silakan. Udah ya. Lanjut ke contoh soal. Nih, contoh soalnya 2. Ayo, siapa yang mau jawab nomor 1? Jawabnya kayak tadi aja. Caranya aja, nggak usah pakai jawabannya. Ntar kita bareng-bareng jawabnya. Segi 4 berikut merupakan persegi panjang dengan panjang sisi 5 dan 9 satuan. Luas daerah yang diarsir pada nomor berikut 4 kali luas daerah lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah, ayo diapa ini? Cari luas persegi panjangnya dulu nggak, Kak? Oke, kita tampung dulu jawabannya. Cari luas persegi panjang, lalu diapain lagi kalau udah cari luas? Sama dengan Kak, Sama dengan 4 pi r kuadrat. 4 kali luas lingkaran dulu ya. Nah, terus habis itu langsung dapat ya. Udah langsung dapat. Kalau dijabarin juga langsung dapat. Luasnya kan panjang kali lebar. Langsung jawab ya. Sama dengan 4 pi 45. apa tadi? P kali L. Sama dengan 4. Ini aku tulis dulu rumusnya. 4 pi r kuadrat. Nah, terus P-nya berapa? 5. R-nya 9. 5 kali 9. Sama dengan 4. V-nya pakai yang mana nih? 3,14 atau 22/7? 3,14. Ya udah kita pakai V aja dulu ya biar gampang ya. Nggak usah kita ubah-ubah R kuadrat. 9 kali 5, 45. 45. Sama dengan 4 V R. Kan? Bentar aku baca dulu, takutnya ini salah. Ini isi 5, ini 9, ini 4 kali 2. Jadi lingkaran ya. Udah pindahin R-nya, pindah ruas. Jadi 45 per 4 V. Ya kan? Nah, R itu sama dengan 45 akar 45 per 4 V. Ada yang salah nggak sih di sini? Ada yang salah nggak ya? Itu ada yang komen di chat. Bukan gitu. Oh, apa nih? Karena L persegi panjang sama dengan L lingkaran plus yang biasa. Plus misalnya. Oke, kita dari awal dulu ya. Dari awal lagi. Kita baca soalnya, teliti dulu. Segi 4 berikut merupakan persegi panjang dengan panjang sisi 5 dan 9 satuan. Luas daerah yang diarsir pada gambar berikut 4 kali luas daerah yang diarsir kan ini. Kemudian 4 kali luas lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah, nah ini nih ada yang belum nih, tadi ada yang lupa. Luas daerah yang diarsir itu kan bukan luas persegi panjang, melainkan luas persegi panjang dikurang luas lingkaran. Iya, aku lupa di sini. Sama dengan 4 kali luas lingkaran. Paham ya?
Oke. Kalau gini kita ubah dulu nih. Kita pindahin dulu luas lingkaran yang di sini jadi yang di kiri menjadi di kanan. Jadi luas spasi panjang sama dengan 5 luas lingkaran. Nah, ini baru benar rumusnya. Kita masukin lagi kayak tadi. Panjang kali lebar sama dengan 5 kali VR kuadrat. Berapa P-nya? 5 kali 9. Sama dengan 5 VR kuadrat. Nah, ini 5 di ruas kiri sama 5 di ruas kanan, coret. Hasilnya 9 sama dengan VR kuadrat. R-nya berapa? R kuadrat sama dengan 9 per V. R-nya akar 9 per V. 9 bisa dikeluarin nggak? Bisa menjadi 3 akar 1 per V. Satunya bisa dikeluarin nggak? Bisa, jadinya 3 per akar V. Oke. Ini bentuknya masih jelek, kita ubah bagusin dikit dulu. Dengan cara dikali sekawan. Kali akar V per akar V sama dengan 3 per V akar V. Ini hasilnya. Oke. Kita taruh dulu hasilnya di sini 3 per V akar V. Lanjut, contoh soal kedua. Ada yang bisa jelasin rumusnya gimana? Baca dulu ya soalnya, belum baca ya. Baca dulu silakan. Oke, ada yang bisa jelasin cara gimana? Atau aku yang jelasin aja? Langsung pakai luas segitiga bisa, Kak. Iya. Oke. Kalau ada soal kayak gini nih, nyari luas daerah yang diarsir, itu ada 2. Kita bisa mencari langsung luas yang diarsir, sama luas bangun dikurang luas yang nggak diarsir. Dan kebetulan yang paling bagus nih bentuknya nih, yang luas yang diarsir. Jadi kita makainya yang luas yang diarsir aja. Oke, gimana sih caranya? Ya, diketahuinya aja, lihat BE sama dengan EF sama dengan FC. BE sama dengan EF sama dengan FC. Sama-sama 5. Otomatis panjangnya jadi 15 punya. 15. Terus dan DG sama dengan GH sama dengan HC. DG sama dengan GH sama dengan HC. 3, 3, 3. Lebarnya 9. Nah, sini deh. Lebar 9, ini 15. Nih. Oke, di sini punya alas. Ini kan segitiga yang diarsir ya. Udah ada alasnya, udah ada tingginya. Tinggal cari luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Berapa nih? 5 kali 9 bagi 2. 45 per 2. Nah, luas satu lagi nih, segitiga yang ini, yang kanan. Berapa ini kan alasnya 3. Tingginya 15. Berarti 3 kali 15 bagi 2. Hasilnya 45 per 2. Intinya luas daerah yang diarsir. Berarti kan ada 2 yang diarsir, yang kanan sama kiri. Nah, tinggal tambahin aja. 90 per 2. Hasilnya 45.
daerah satuan atau 45 cm kuadrat lah ya. Ini kan satuannya cm. Oke, jadi yang pertama jawabannya 3 per V akar V, yang kedua 45 cm. Ada yang mau tanyain sampai sini? Kita lanjut aja nih soal berikutnya. Nggak apa-apa, jangan malu-malu kalau mau tanya. Kak mau nanya, Yo, itu kan yang dihitung dari luas yang diarsir ya. Terus tadi kakak pakai tingginya itu yang 9 sama 15. Itu bukannya ngaruh juga kalau misalkan sisinya itu miring ya, Kak. Jadi gimana, Kak? oke, kita hapus dulu ya di sini ya. Kita kasih warna dulu yang lain ya. Nah, ini kan kita pindahin aja nih ceritanya. Kita pindahin segitiganya menjadi luas gitu ya, biar gampang. Kayak gini, ini 9, ini 5. Satu lagi kayak gini. Di sini 15, di sini 3. Nah, ini kita diriin lagi. Jadi kayak gini kan, mau kita diriin. Biar gampang lah dia enaknya. Lihatnya enak. Alasnya 3, tingginya 15. Nah, luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Dengan syarat tingginya harus tegak lurus. Kalau sisinya miring di sini, kita nggak bisa anggap sisi miring itu menjadi tinggi. Karena tinggi yang sesungguhnya itu adalah tinggi yang tegak lurus. Jadi, ini kan 3. Yang tegak lurus sama 3 ini, garis 3 ini, yang mana? Yang 15. Bukan yang sisi miringnya. Kan tadi yang di pertama aku bilang, tegak lurus itu nggak harus nyambung gitu loh. Bisa aja kepisah. Garisnya di sini, satu lagi di sini, ini masih tegak lurus hitungannya karena bisa diperpanjang. Ini pun juga bisa diperpanjang. Jadi tingginya yang ini, jangan patokin yang ini. Ini juga tingginya yang ini. Jadi betul, alasnya ini 3, tingginya 15 bagi 2. Satu lagi alasnya 5, tingginya 9 bagi 2. Sampai sini paham nggak? Kita ada yang Oke, tanya. Kak. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Kita lanjut ya. Tuh, hasilnya sama ya. Sama kayak tadi. Mau screenshot silahkan. Ini lebih bagus ya, lebih rapi. Oke, lanjut ya. Sekarang tentang luas. Ada 2 soal lagi nih. Siapa yang mau jawab soal 1? Silahkan langsung unmic aja. Caranya aja nggak apa-apa, nggak usah dijawab sampai hasilnya. Diapain dulu. Cari sisinya dulu, Kak. Gimana? Agak keras dikit. Cari sisinya dulu. Oke, nyari sisinya dulu. Gimana cara nyari sisinya? Dari luasnya. Dari luasnya, oke. Dari yang pertama A, ini yang C. Ini kan suatu persegi ya, ini berarti persegi. Dan diketahui persegi A, B, dan C. Berarti ini kan merupakan persegi ya, tiga-tiganya.
Bentar, cas dulu. Oke, lanjut. Gimana tuh? Persegi kan luasnya sisi kali sisi. Dan di sini udah ketahui 16. Berarti sisinya berapa? 4, 4. Kak. Oke. Yang B, 6. yang B berapa? 6. 6. Yang C, 3. 3. 3. Kita pindahin aja ya gambarnya lebih jelas, biar lebih jelas. Bilang benar jajan tidak kulkas Bel. Berarti ini 4, ini 6, ini 3. Oke. Habis itu gimana? Lanjutin. Diapain lagi? Nyari luas segitiganya. Ayo. Luas segitiganya gimana caranya? Kita udah punya apanya nih? Alasnya ya. Kan? Iya, Tingginya Kak. di 13 sisi kurang 6. persegi dikurangi 6. 6, 10, Apa? 13 dikurangi 4. Ya. 13 Dikurangi dikurangi 6. 13 Oh iya, dikurangi. dikurangi 6. Oke, kita kan tahu nih, ini merupakan sebuah persegi. Berarti sisinya sama dong. Berarti ini sisinya berapa nih? 9 tambah 4. 13. Di sini juga 13. Nah, tingginya kan yang tegak lurus sama alas. Kita buat aja tegak lurus di sini. Tinggi segitiganya kan tegak lurus sama alas. Tingginya berapa yang ini? Ya 13 dikurangi yang ini dong, 6. Berarti berapa 13 kurang 6? 7 ya. Berarti kita punya alasnya 6, tingginya 7. Berarti 6 kali 7 bagi 2. Segitiga. Segitiga. 21. Hasilnya 21. Oke, udah dapet. Yang A itu 16 luasnya. Yang B 36. Yang C 9. Ini kita anggap D ya. Yang D itu 21. Kalau ada soal luas, kan ada dua pilihannya. Hitung luas yang diarsir atau kebalikannya. Luas bangun tersebut dikurangin yang nggak diarsir. Nah, ini kan gara-gara luas yang nggak diarsirnya itu lebih gampang dicari, sama udah ada ukuran-ukurannya. Jadi kita pakai luas bangun, yaitu bangun persegi ya. Dikurangi luas yang diarsir, jumlah sigma aku bilangnya. Sigma luas daerah yang nggak diarsir, itu kotak sama segitiga. Gini aja lah ya, simbol. Berapa nih gabungan luasnya? Luas 4 bangun. 10 tambah 12. 2 tambah 3 tambah 1 tambah 2. 5, 8, 2. Bener nggak? Bener atau salah? Kalau ini bener atau salah nih? Suaraku kedengaran nggak? Kedengaran ya? Benar kok, Kak. Kak. Bener kan? Luas bangun persegi nih berapa nih? Berarti kan 13 dikali 13. Berapa 13 kali 13? 169. 169. 169 dikurangin 82. Berapa? 87. 7, 8. Ya, 87. Nah, kita kunci jawabannya 87 di sini. Oke, selanjutnya gimana nih yang kedua nih? Ayo, dia punya ide nggak? Oh iya, belum dibaca ya soalnya. Baca dulu, baca.
Ada yang punya ide? Oke lah, kita langsung aja lah ya. Ini agak tricky soalnya. Oke, kita ganti warna. Warna ungu. Diketahui, jika suatu persegi dengan panjang satu satuan, ini kan persegi, satu satuan berarti ini 1, lebarnya 1. Dibagi menjadi 5 persegi panjang. Berarti ini persegi panjang ya, jangan salah. 5 persegi panjang dengan luas yang sama. Tuh, luas sama. Seperti ditunjukkan pada gambar. Maka panjang ruas AB adalah apa nih? Kita tahu nih persegi itu luasnya satu satuan. Gimana sih? Berarti luasnya satu aja, nggak usah pakai sentimeter atau segala macam, satuan. Luasnya 1 dan dibagi menjadi 5 bagian. Ilustrasinya gini lah ya. Berarti satu bagian itu memiliki luas 1/5, benar nggak? Ya kan? Benar 1/5. Lalu gimana cara nyari panjang AB-nya? Ya kita akal-akalin aja gimana caranya biar dapat satu-satu dulu panjangnya. Kita gambar ulang ya biar lebih enak. Oke, kalau di sini 1, kita anggap aja di sini ada A, B, ini C, ini D, ini E, ini F. Nah, luas ini sama dengan luas ini. Itu berapa sih nilainya? 1 dikurang. Ya kan? Luas persegi panjang gimana? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Lebarnya F. F aja lah ya. Sama dengan ini. Luasnya A dikali B. Oke. Ya udah. Tadi aku cari cara yang lebih mudah dulu. Ada yang kelewat nih. Oke, kita langsung aja ya, nggak usah kayak gini, langsung ke to the point-nya aja yang ditanya. Ditanya kan luas panjang AB di sini ditanya. Berarti kita butuh panjang yang ini dengan panjang yang ini, ya dong. Berarti A, ini B, anggap aja gitu lah ya. Berapa nilai A kita cari, berapa nilai B kita cari. Yang paling gampang gimana ya carinya? Ini di sini ada 1, di sini berarti 1 dikurang 2A dong. Ini kan sama ya bentuknya, sama. 1 kurang 2A. Berarti luas ini 1 dikali 1 kurang 2A sama dengan 1/5. Karena luasnya 1/5 nih. Ya. Dapat nggak A-nya? Dapat dong. A-nya berapa? 1 dikali 1 kali 1 min 2A, 1 min 2A ya. Min 2A sama dengan 1/5. Min 2A sama dengan 1/5 dikurang 1. Min 2A sama dengan min 4/5. A sama dengan mencoret bagi 2. A sama dengan 25. A-nya dapat 25.
Selanjutnya kita cari B-nya. B-nya gimana cara nyarinya? Hapus dulu ya. B-nya kita bisa cari. Kayaknya ada gangguan sinyal ya ini. Oh, oke, oke. Nggak ada lah ya. Nggak ada pembahasan ini. Oke. Ini ada satu soal lagi. Kalian screenshot buat pelajari di rumah aja ya. Kak, boleh pause sebentar pembahasannya nggak? Yang tadi yang ini. Udah belum? Udah, Kak. Oke. Kalau mau lebih lengkap, tinggal ke YouTube aja boleh. Kalau aku kecepatan, ya coba tonton YouTube, kecepatannya dikurangi atau gimana. Ini waktunya udah lumayan lama ya, udah 1,5 jam lebih. Ini ada satu soal lagi. Buat PR aja nih. Kalian screenshot, kalian coba-coba kerjain. Oke. Pembahasannya. Oke deh. Oke, udah rapi ya kelas kita ya. Alhamdulillah. Makasih buat semuanya yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang nih, sampai 19 orang. Aduh. Jangan lupa nih, saya scan dulu. Jangan lupa untuk di-scan nih ulasan buat bersinar, biar tim-tim bersinar makin baik lagi ngajarnya. Begitu pula aku. Dan ya maafin aku kalau misalnya agak terbata-bata atau segala macam, karena ini merupakan tutor pertama aku ya, perdana. Semoga berikut-berikutnya lagi aku lebih menguasai materi, lebih luas lagi kerjainnya, dan ya lebih bagus lagi lah ngajarin intinya.